Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan analisis keputusan bisnis pada dataset use case katalog menggunakan metode fusi multikriteria decision making. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdan Farel Biliarsa dengan NIM 076 dan saya Devina dengan NIM akhir 115. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Next. Dengan rumusan masalah yang pertama itu adalah bagaimana metode FCDM dapat digunakan untuk menentukan mobil bekas sesuai dengan penentuan kriteria untuk pengambilan keputusan. Lalu yang kedua itu adalah bagaimana hasil analisis dapat membantu mengidentifikasikan mobil bekas yang paling baik sesuai dengan ketersediaan. Lalu yang untuk tujuannya itu adalah yang pertama untuk memahami metode FMCDM dapat digunakan untuk menentukan mobil bekas. Yang kedua itu adalah untuk memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Next. Lalu ada manfaatnya itu adalah untuk memberikan paham bagaimana metode FMCDM dapat dibuat dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua itu adalah bagaimana hasil dari analisis itu dibuat dalam dasar pertimbangan. Lalu batasan masalahnya itu adalah menggunakan dataset Kaggle yang berjudul menggunakan dataset Kaggle pembelian mobil bekas, lalu menggunakan metode fusi multikriteria. Next. untuk tinjauan pustaka. Nah, di fusi FCDM ini merupakan metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik dengan mempertimbangkan banyak kriteria, terutama saat terdapat ketidakpastian dan ketidaktepatan informasi. Nah, metode ini menggunakan logika fuzzy, di mana setiap nilai memiliki derajat keanggotaan antara 0 hingga 1, sehingga memungkinkan penggabungan informasi yang subjektif dan objektif ini jadi lebih akurat dan relevan. Lalu untuk fungsi pengamatan fuzzy ini digunakan untuk mempresentasikan nilai linguistik seperti rendah atau tinggi ke dalam angka antara 0 hingga 1. Dalam metode ini, fungsi ini mengubah nilai kriteria menjadi bilangan fuzzy yang digunakan untuk menilai kepentingan dan kesesuaian alternatif. Bisa dibilang tadi dari 0 hingga 1 dijelaskan lewat kategori linguistik yang diwakili 3 parameter ABC, misalnya seperti rendah, cukup, dan tinggi. Dan kriteria seperti ini, harga dan jarak tempuh dapat dikonversi menjadi bentuk fuzzy untuk mendukung pengambilan keputusan yang fleksibel dan lebih akurat. Selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan step by stepnya. Yang pertama itu untuk fusi dalam pengambilan keputusan dan fusi keanggotaan fusi. Lalu yang terakhir itu adalah mencari bobot. Jadi dalam metode fusi itu bobotnya itu dilakukan secara manual dengan nilai linguistik kayak rendah, tinggi, cukup, sedang, dengan menggunakan operator min dengan rumus FI sama dengan 1/K SI 1 kali W1 ditambah SI 2 kali W2 ditambah selanjutnya dan ditambah SIK dikali WK. Hasil dari nilai min ini yang nantinya akan dimasukkan ke nilai integral untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat dengan menggunakan rumus setengah dikali alfa C tambah B ditambah 1 minus alfa kali A. Next. Jadi sumber datanya itu diambil dari Kaggle. Di sini fusi itu mempunyai 2 variabel yang harus diteliti. Yang pertama itu adalah penentuan itu ada odometer value, year produced, duration risk, engine capacity, emission, price, drive trend, hash quality, dan state. Lalu yang kedua itu ada penilaian alternatif, itu ada model name dan manufaktur name.
Lalu untuk metode analisis sendiri, yang pertama ada preprocessing. Nah, di preprocessing ini kita memastikan data bersih dan siap untuk dianalisis. Nah, langkah ini yang pertama adalah menangani missing value pada variable engine capacity dengan implementasi median, karena di sana terdapat 10 nilai yang hilang. Lalu selanjutnya ada data duplikat, itu untuk dihapus untuk menghindari bias. Lalu outlier pada variabel odometer value, price USD, engine capacity dan year produce juga dihapus karena dapat mempengaruhi hasil analisis. Lalu untuk penyelesaian FMCDM nya sendiri, yang pertama menentukan himpunan rating untuk bobot kriteria dan menunjukkan tiap alternatif. Lalu setelah itu mengevaluasi bobot kriteria dan mencocokkan alternatif. Dan selanjutnya yaitu mengagregasi bobot dan mencocokkan menggunakan metode Mayan. Lalu kita melakukan pemeringkatan keputusan dengan nilai total integral. Setelah itu menggunakan indeks optimisan alfa, yaitu semakin besar alfa semakin tinggi juga derajat keoptimisan. Dan yang terakhir menentukan alternatif terbaik berdasarkan prioritas tertinggi. Lalu hasil analisis sendiri, pertama yang dilakukan melakukan fungsi keanggotaan fase segitiga dan spesifikasi data. Nah, metode yang digunakan adalah fungsi keanggotaan segitiga dengan 3 parameter, yaitu A, B, sama C. Nah, A sendiri adalah nilai minimum, lalu B nilai tengah, dan C nilai maksimum. Hasilnya adalah nilai fuzzy, low, medium, dan high, yang menggambarkan sejauh mana data masuk ke suatu kategori. Lalu yang kedua adalah langkah fusifikasi setiap kriteria. Nah, di sini semua nilai hasil diubah ke dalam bilangan fuzzy segitiga untuk mewakili ketidakpastian dan subjektivitas penilaian. Dapat dilihat di sini ada data numerik seperti odometer value, year produce, dan USD. Lalu dikonversi berdasarkan nilai minimum, rata-rata, dan maksimum. Lalu yang kedua adalah data kategorik seperti transmission, drivetrain, dan state. Ini diberi nilai fuzzy sesuai tingkat keutamaan dalam pengambilan keputusan. Next. Nah, dapat dilihat tadi nilai fuzzy antara 0 dan 1. Di bobot kriteria ini, jika menggunakan fuzzy kita menggunakan manual untuk pembobotannya, sehingga yang diberi parameter paling tinggi seperti odometer value, engine capacity, year produce, dan price USD. Lalu seperti duration lease, state, dan hash warranty diberikan kriteria yang bobot yang tinggi, bobot yang rendah. Nah, setelah itu, setelah diberi bobot, setiap nilai fuzzy dikalikan dengan bobot kriteria masing-masing, lalu digabungkan menggunakan fungsi agregat fuzzy yang hasilnya berupa 3 angka fuzzy yang tadi ABC, yang merepresentasikan pilihan keseluruhan dari tiap alternatif. Nah, langkah ini membantu memprioritaskan opsi secara lebih objektif dan lebih terukur. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai skor dari agregasi fuzzy menggunakan metode MIN, selanjutnya itu dapat menggunakan menentukan nilai alfa atau keoptimisan. Jadi dari nilai skor agregasi fuzzy itu dilakukan mencari integral untuk melakukan peringkat dari hasil yang paling baik. Jadi di sini kita menggunakan nilai alfa sebesar 0,8, ya, yang dimana karena nilai itu untuk mendapatkan nilai yang lebih akurat. Ini adalah hasil akhir dari analisis fuzzy, dan dimana hasil ranking pertama itu adalah Jeep Compass dengan nilai 0,41, di ranking kedua itu adalah Citroen C4 Aircross dengan nilai 0,4150, dan di ranking 10 itu adalah Subaru XV dengan nilai 0,4081. Lalu implikasi bisnis yang dapat diambil dari analisis ini adalah yaitu satu, untuk dealer mobil bekas disarankan untuk memprioritaskan mobil dengan skor total integral tertinggi seperti Jeep Compass, lalu Citroen C4 Aircross, dan Audi A4 Allroad. Nah, mobil ini dinilai lebih unggul dalam aspek tahun produksi lebih baru, harga tempuh lebih rendah, dan harga yang kompetitif. Lalu untuk manfaat
untuk diri sendiri, yaitu satu, membantu menyusun strategi penjualan yang lebih efisien dan mengurangi waktu stok mengendap di pasar. Dan manfaat untuk konsumen, memberikan rekomendasi mobil bekas yang objektif dan berbasis data, dan membantu membuat keputusan yang lebih rasional dan terukur. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah metode fuzzy MCDM itu berguna untuk menangani ketidakpastian dan subjektivitas data. Lalu hasil analisisnya itu untuk ranking utama itu adalah Jeep Compass, Citroen, dan yang paling terakhir itu adalah Subaru XV. Jadi metode ini mendukung dalam pengambilan keputusan yang lebih objektif dan berbasis data. Jadi sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.